Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi dengan kami dalam acara dakwah milenial Sahabat Ramadan. Baik sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini saya bersama dengan Al-Ustadz Abdul Hakim. Nah, jadi para sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sama-sama mendengarkan bersama, yaitu dengan tema perkara yang dapat merusak pahala ibadah puasa Ramadan. Baik, langsung saja sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambut beliau Al-Ustadz Abdul Hakim. Kepada beliau falyatafadhal masykuran. Syukran akhi. Pegang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Ramadan yang saya hormati dan yang saya banggakan, mudah-mudahan sahabat Ramadan semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandemi virus corona yang terjadi di negara kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati juga pada host kita, host di channel YouTube Yu Ansoran, yaitu sahabat Akbar Wibawa. Kebetulan beliau adalah menjabat sebagai sekretaris di pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah kita nikmati semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah, yaitu yang pertama nikmat iman dan yang kedua nikmat sehat. Sahabat Ramadan, mengenai tentang bulan suci Ramadan sudah sering sekali telah dijelaskan oleh para guru kita, para masyayikh kita tentang keutamaan bulan suci Ramadan, tentang fadilah-fadilah dan sunnah-sunnah bulan suci Ramadan. Dan juga sudah sering diuraikan oleh para kakak-kakak kita, khususnya yang senior, bahwasanya siapa yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya haram untuk masuk neraka. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Ramadan yang saya banggakan dan yang saya cintai, mengenai tentang bulan suci Ramadan, bahwasanya puasa adalah amanah yang telah diberikan oleh Allah untuk kita jaga. Seperti dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan bahwasanya inna sauma amanatu falyafat ahadukum amanatahu. Kita disuruh untuk menjaga amanah tersebut. Ya, saya contohkan. Jadi saya punya anak nih, namanya Adnan. Ya. Mudah-mudahan menjadi penerus perjuangan di Nahdlatul Ulama. Saya titipkan Adnan ke Mas Akbar. Ya. Ketika saya menitipkan anak saya, itu masih dalam keadaan ceremot, penuh dengan tanah karena suka main mobil-mobilan. Ya. Karena saya titipkan ke Mas Akbar, saya mau pergi beli skincare buat Ustaz. Buat istri saya. Karena laki-laki yang baik dan bertanggung jawab adalah membelikan skincare. Itu menurut kaum milenial. Padahal bagi yang mampu. Nah, wallahu a'lam. Jadi ketika saya sudah pulang, melihat anak saya sudah wangi, sudah bersih, sudah rapi, sudah memakai peci, ada logo NU-nya di sini. Apa yang menurut Mas Akbar saya rasakan? Oh, bahagia sekali. Bahagia sekali. Bahkan kalau saya bawa bakso 2 buat Mas Akbar 1.
Mungkin. Ya. Tapi sebaliknya, kalau anak saya pulang anak saya malah tambah jontor, berdarah, mungkin saya marah. Begitu juga dengan puasa. Puasa adalah amanah yang diberikan oleh Allah untuk kita jaga. Kita jaga baik-baik, kita isi dengan nilai-nilai yang sangat-sangat lebih dari biasanya. Begitu juga dengan sesuatu perkara yang menjadi perusak dalam nilai ibadah kita. Dan itu menjadi tema ya. Iya, Menjadi tema pada sore ini. pada sore ini. Jadi ada 5 perkara yang dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, bahwasanya yang pertama al-kadzib, berbohong. Yang kedua yaitu wal-ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain. Dan yang ketiga yaitu wan namimah, adu domba. Bahkan adu domba an-namam la yadkhulul jannah. Provokator, orang yang mengadu domba itu tidak masuk surga. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka untuk sahabat Ramadan, jangan sekali-kali menjadi provokator yang tidak bermanfaat. Ya, begitu. Ya, konten yang positif. Konten yang positif saja, seperti beliau, subhanallah kegiatannya. Dan yang keempat wal yaminul kadzib. Wal yaminul kadzibah. Maaf. Jadi sumpah serapah. Sumpah serapah itu seperti ini contohnya. Demi Allah, saya tidak melakukan. Demi Allah, saya tidak mencuri. Padahal dia yang mencuri. Maka itu yang namanya sumpah serapah. Dan yang terakhir yaitu wan nadru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Wow, ada janda. Itu ada janda lewat, atasnya pakai kerudung, sama lihat kok pakainya kaos, gitu kan? Pas ke bawah pun nggak pakai kerudung. Nah, imron kita itu di situ diuji. Kalau imron kita melihatnya dengan penuh dengan gairah, maka wallahu a'lam. Seperti itu. Sahabat Ramadan yang saya hormati, dimanapun Anda berada, bahwasanya jaga amal ibadah sahabat semua ketika di bulan suci Ramadan ini dari 5 perkara tersebut. Contoh, ketika Mas Akbar nih, contoh, sahur jam berapa Mas Akbar? Sahur jam 3. Jam 3 apa jam 5? Jam 3. Itu kalau kesiangan ya. Kalau kesiangan. Berarti sahur wajib puasa. Enggak bercanda. Jadi setelah sahur biasanya tidur lagi ya. Tidur lagi. Kalau sampai tidur lagi. Jadi setelah subuh nih, habis jamaah subuh di masjid, biasanya melakukan tadarus Al-Quran. 1 juz, 2 juz. Wow, hebat sekali. Setelah jam 7 melakukan sholat duha 8 rakaat. Setelah itu baca Al-Quran lagi 3 juz sampai jam 11. Jam 11 tidur, Aidulah, itu sunnah. Setelah itu duhur bangun, sholat jamaah lagi, tadarus Al-Quran lagi. Gimana tidak pahalanya Mas Akbar? Luar biasa. Iya, sangat pahala sekali. Nah, sampai asar, ini contohnya yang melakukan tadarus ini emak-emak ya, emak-emak saja, ya emak-emak. Nah, setelah asar biasanya emak-emak tuh rempong, ya. Ya, ini menu buka puasa apa nih, ya kan? Nah, namanya contoh saja sebut saja namanya mawar. Ya. Jadi ketika jam 5 itu mawar keluar rumah. Padahal dari setelah sahur sampai jam 5 itu di dalam rumah ibadah semua. Nah, ketika keluar rumah ke warungnya Ibu Eti, di situ berkerumun ibu-ibu semua rempong-rempong. 1, 2, 3, 4 mengatakan ke ibu tersebut, tadi tetangga kamu beli mobil ya? Terus yang satunya lagi tetangga sebelah pakai emas 1 lengan, buset, gedenya iya, rantai kapal. Nah, tadi orang tersebut yang dari habis sahur sampai jam 5 melakukan ibadah, di situ diuji keimanannya. Kalau dia sampai terperangkap, maka ibadahnya semua terbakar. Contoh, anak beli mobil, mana nggak kredit,
Beli mobil ya saya juga tahu, tapi kan itu dapat ngutang duitnya seperti itu. Pokoknya melakukan respon yang tidak positif. Ya, terus setelah itu, iya dia mah orangnya kayak gitu. Orang melihara tuyul. Dia. Iya. Jadi dari habis sahur tersebut sampai jam 5 tadarus Al-Quran, sholat duha, tidur, kailulah dan lain sebagainya, maka hangus terbakar oleh perkara ghibah tersebut. Maka dalam kitab ini juga dijelaskan bahwasanya kam min shaimin laisa lahu min shaumihi ilal ju' wal atsu. Banyak dari golongan kita yang berpuasa melainkan hanya mendapatkan lapar dan haus atau dahaga. Mungkin bagi sahabat Ramadan, jangan sekali-kali melakukan 5 perkara pada bulan suci Ramadan tersebut. Ya, mudah-mudahan setelah Ramadan lewat, 5 perkara tersebut tetap dijaga, jangan kita laksanakan. Mungkin itu saja. Baik sahabat Ramadan, itulah tadi penyampaian dari Ustadz Abdul Hakim. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Ternyata setelah kita simak bersama, puasa itu bukan hanya saja menahan lapar dan haus para sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus ada hal-hal yang dijaga oleh kita. Tadi contohnya ada 5 perkara yang sudah kita simak bersama. Oh ya, untuk sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada pertanyaan silahkan komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa agar tetap selalu menyaksikan di kajian milenial sahabat Ramadan, tekan tombol subscribe. Pokoknya yang merah pojok tuh. Nah, iya. Pokoknya itu yang di bawah ini yang merah sama tanda loncengnya, silahkan ditekan saja untuk sahabat Ramadan agar setiap harinya bisa ada pemberitahuan tentang tayangan-tayangan yang akan kita sajikan di bulan suci Ramadan. Demikian para sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih sudah menonton di channel YouTube Yu Ansoran. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.